Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini masih bersama dengan mata kuliah Martukulasi Kitab, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Al-Khamsah. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud daripada Asmaul Al-Khamsah atau Asma Al-Khamsah ini adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama asmaun atau jamak dari isim. Isim adalah nama. Al-khamsah berasal dari kata khamsatun atau 5. Jadi asmaul khamsah adalah 5 nama yang memiliki ciri khas tersendiri berikut dengan i'rabnya. Jadi kalau ada kata asmaul al-khamsah, bukan asmaul husna ya. Asmaul husna itu 99 itu, ini asmaul husna ada 5 nama-nama yang punya ciri khas tersendiri, yang kemudian 5 tersebut dijadikan satu pembahasan di dalam ilmu bahasa Arab. Apa saja yang dimaksud dengan asmaul khamsah dan apa tanda-tanda i'rabnya akan kita lihat di dalam slide selanjutnya. Mereka yang disebut dengan asmaul khamsah atau asma al khamsah ini adalah dzu, fu, hamun, akhun, dan abun. Sekali lagi, dzu, fu, hamun, akhun, dan abun, di mana masing-masing mempunyai arti tersendiri. Abun itu adalah bapak, akhun adalah saudara, hamun adalah mertua, fu adalah mulut, dan dzu artinya adalah yang punya atau pemilik. Nah, abun, akhun, hamun, fu, dan dzu ini kawan-kawan, ini adalah 5 nama yang biasanya masuk di dalam pembahasan asmaul khamsah, di mana pembahasan tersebut kemudian melebar sampai dengan yaitu alamat i'rabnya. Bagaimana kalau abun itu marfu dengan apa, majrur dengan apa, mansub dengan apa, insya Allah akan kita bahas. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat di dalam tabung bawah ini, untuk kata abun ya, ini kalau dia majrur artinya didahului oleh huruf jar atau jar, maka tanda i'rabnya adalah ada ya-nya ini. Jadi kata abun menjadi abika. Misalnya jalas tu nginda abika atau amama abika atau marortu bi abika. Kemudian kalau dia mansub, nasab atau identik dengan menjadi maf'ulun bih, itu tidak lagi abika, tidak lagi abuka, tapi abaka. Jadi tandanya berarti ada alifnya ini. Aku melihat bapakmu, bahasa Arabnya ra'aitu abaka, bukan abika, bukan abuka, tapi abaka. Nah, kalau dia marfu, tanda rofaknya adalah wawu. Jadi kata abun tadi menjadi abuka. Contohnya, bapakmu adalah guru, abuka muallimun, abu mudarrisun, dan seterusnya. Nah, berikut ini contoh-contoh lain yang berkaitan dengan i'rabnya asmaul khamsah, di mana tadi disebutkan kalau i'rab asmaul khamsah itu kalau marfu yaitu dengan adanya wawu. Dari kata abun menjadi abu. Contohnya kana abuhuma solihan ya, ayah keduanya itu seorang yang soleh. Akhun atau saudara, ini ana akhuka, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Ini dari akhun menjadi akhu, ada wawunya atau wawunya. Kemudian hamun atau mertua, ja'atni Zainabu wahamuha, telah datang kepadaku Zainab dan mertuanya Zainab. Fu artinya tadi mulut, famun itu ya, fu. Nah, contohnya ini wahaza fu Zaidin, inilah mulutnya Zaid. Nah, kemudian zu ya, zu ini tulisannya masih sama ya, artinya pemilik.
atau yang memiliki. Wallahu dzu fadlin 'alal alamin. Dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan terhadap semesta alam. Jadi i'rabnya Asmaul Husna itu Asmaul Khamsah itu ya, kalau dia marfu maka tanda rofaknya itu dengan wawu atau huruf wawu. Lalu bagaimana dengan nasabnya? Ya, Asmaul Khamsah ya, itu tanda nasabnya kalau dia mansub, tanda nasabnya seperti dijelaskan di awal tadi adalah dengan alif atau adanya huruf alif. Contoh abun menjadi aba, akhun menjadi akho, hamun menjadi hama, fu menjadi fa, zu menjadi za. Contohnya ini, makana Muhammadun aba ahadin. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak dari kalian, terusnya ya. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak ya dari seseorang. Ini aba ahadin. Dia meskipun tulisannya aba tetap artinya bapak. Meskipun tulisannya abu tetap bapak. Tulisannya abi tetap artinya bapak. Kemudian maka liyakhudha akhahu. Dia tidaklah mengambil saudaranya akhahu, dari akhun menjadi akhahu. Kalau hamun ya, yang artinya mertua dari ra'aitu hama hindin. Aku melihat mertuanya Hindun. Nah, ia belugha fahu wa ma huwa bibali, dan seterusnya ya dzal jalali wal ikram, bahwa i'rab nasabnya Asmaul Khamsah tadi dengan alif ya. Nah, yang terakhir tentang i'rab majrurnya atau jernya, karena di dalam isim itu i'rab itu ada marfu atau dirofakkan, ada mansub atau dinasabkan, dan ada majrur atau yang dijerkan. Kalau majzum tidak ada. Majzum itu untuk fi'il atau kata kerja. Nah, kalau dia itu majrur artinya didahului oleh huruf jar ya, atau susunan idhofah, maka tanda i'rabnya itu adalah dengan ya. Misalnya tadi abun menjadi abi. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya. Nah, abun menjadi abi itu karena ada li abihi. Ada kata li, itu huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi, akhun menjadi akhi karena didahului huruf jar min ya. Dakhaltu ala hami hindin ya, karena ada kata ala maka hamun menjadi hami. Kemudian fanada ala fihi, fihi aslinya fu tadi mulutnya, tapi karena ada kata ala maka bukan ala fuhi tapi ala fihi. Jadi bukan ala fuhi tapi ala fihi. Kemudian fi yaumin dzi masghobah, zu menjadi dzi karena dia didahului huruf jar. Fi yaumin dzi masghobah, huruf jarnya itu fi. Yaumin dzi masghobah, dzi dia menjadi majrur karena dia menjadi sifat daripada kata yaum. Yaumin dzi masghobah, dzi atau dia susunan idhofah dari kata masghobah. Au it'amin fi yaumin dzi masghobah, di mana kesimpulannya i'rab dari semua asmaul khamsah kalau dia majrur tanda jarnya adalah dengan huruf ya. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, setelah kita membahas terkait tentang
bahasa Arab secara sekilas tentang i'rab dan macam-macam asmaul khamsah, maka kita masuk kepada kitab kita, yaitu Matan Ghoyah Takrib, di mana pada kesempatan hari ini kita memasuki bab istinja dan adab membuang hajat. Oleh karenanya kita baca dulu nextnya, faslun al istinja'u wa adabu qada'il hajati. Ini pasal atau subbab sebagaimana telah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya. Kata faslun mempunyai banyak makna, di antaranya kelas, musim, kemudian juga pasal. Nah, al-istinja itu artinya bersuci. Wa adabu adab, qada'il hajati, qada itu aslinya menyaur ya, menyaur itu apa? Nyaur utang ya, membayar. Tapi qada'ul hajat ini bukan bayar utang hajat. Nah, ini adalah istilah, yaitu orang yang buang hajat atau BAB atau buang air kecil ya. Qada'ul hajat ini istilah. Jadi tidak boleh diartikan satu persatu. Kalau diartikan satu persatu nanti menjadi beda. Qadha itu membayar, al-hajat itu kebutuhan. Tapi maksudnya bukan membayar kebutuhan, tetapi buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Nah, dan adapun istinja, bersuci itu wajib. Jadi kewajiban ya. Minal bauli, min kemarin artinya dari, al bauli. Nah, ada kata al berarti mesti isim atau kata. Jadi yang dimaksud dengan baul ini adalah air kecil ya, air kecil atau buang air kecil atau pipis. Wal ghaiti lan BAB. Jadi istinja itu wajib karena ada sebab. Sebabnya orang itu habis buang air kecil maupun buang air besar. Ini di paragraf di baris pertama ini menerangkan tentang sebab-sebab orang itu diwajibkan istinja atau bersuci. Di antaranya adalah karena ada dua sebab. Pertama, karena dia buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Jadi ini pertama tentang sebab yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menjadikan istinja itu wajib. Kemudian kalimat selanjutnya, wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Ini kalimat setelah ini membahas tentang tata cara istinja yang paling utama. Katanya Syekh Suja, wal afdalu adapun yang paling utama itu ayastanjia, orang itu hendaknya bersuci ya, bil ahjari dengan beberapa batu ya, summa kemudian yutbi'uha bil ma'i, dia mengiring-iringnya atau mengikutinya dengan menggunakan air. Ma'un itu artinya air, bil ma'i dengan air. Jadi orang yang bersuci dari buang air kecil dan buang air besar itu, menurut pendapat beliau, tata cara bersuci yang paling utama itu pertama menggunakan batu dulu, kemudian setelah itu ditutup dengan menggunakan air. Nah, ini pilihan yang paling utama. Wayajuzu kemarin jaiz artinya boleh, dan boleh ayak tasiro untuk meringkas alal ma'i dengan menggunakan ala, ini artinya kan di atas, tapi maksudnya bukan di atas, dengan menggunakan air, aw ala salasati ahjarin ya, atau dengan menggunakan 3 batu. Dari kata hajarun itu artinya batu, jamaknya hajar itu ahjarun.
Nah, yunaqqa yang bersih, bihinna yang dibersihkan, bihinna dengan ketiga tadi, al mahalla, naqqa, yunaki, mohon maaf ini yunaki ya, dengan yang membersihkan, bihinna dengan ketiga tadi, al mahalla, yaitu mahal. Mahal itu artinya tempat, adik-adik. Tempat apa Pak Topo? Tempat yaitu keluarnya air kecil tadi maupun air besar tadi. Nah, ini yang kedua ini. Yang ketiga ini tentang bagaimana tata cara yaitu bersuci secara ringkas, yaitu boleh menggunakan air tanpa batu atau dengan 3 batu tanpa air. Yang penting tempat yang menjadi tempat keluarnya air kecil dan air besar tadi menjadi bersih. Nah, fa'in aroda, tapi seandainya dia ingin al-iktisara, lebih ringkas lagi, ala ahadihima, di atas salah satu dari keduanya berarti tadi menggunakan air dan menggunakan batu, falma'u afdol, maka yang paling utama itu menggunakan air. Nah, ini tadi adik-adik. Jadi yang pertama, baris pertama titik sampai ke titik tadi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban istinja. Kemudian kalimat selanjutnya tentang tata cara yang paling utama. Kemudian kalimat selanjutnya lagi tentang pilihan antara batu atau air, yang penting bersih. Kemudian yang terakhir tentang seandainya orang itu paling ringkas. Jadi yang lebih utama itu menggunakan air. Nah, di halaman ini atau slide ini, sebelum kita tambahkan satu paragraf lagi, saya ingin kawan-kawan untuk menjawab soal pengayaan supaya kita tidak lupa terkait tentang materi yang pernah kita pelajari tadi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan asmaul khomsah atau asma'al khomsah. Tadi ada 5 ya, sebutkan. Kemudian apa tanda-tanda marfu, mansub dan majrurnya asmaul khomsah? Sampean sebutkan. Kemudian sebutkan 5 kata dari slide sebelumnya yang termasuk dalam isim dan jelaskan tandanya. Jadi isim tadi 5 saja. Kemudian tanda-tandanya isim apa? Sampean sebutkan. Yang keempat, sebutkan 3 huruf jar atau huruf jar yang terdapat dari slide sebelumnya tadi. Tadi yang kita baca di babul istinja tadi, ada faslun tentang istinja tadi. Kemudian yang kelima, istinja itu diwajibkan atas apa? Nah, atau faktor apa yang menyebabkan istinja menjadi wajib. Kemudian yang keenam, bagaimana tata cara yang afdol dalam beristinja. Kemudian yang ketujuh, benda apa saja yang paling afdol untuk digunakan sebagai istinja. Kita lanjutkan lagi. Kita kebetulan di slide sebelumnya tidak menemukan asmaul khomsah ya. Di slide ini juga tidak ada asmaul khomsahnya, tetapi tidak apa-apa ya. Wa yajtanibu, ijtanaba yajtanibu itu menghindari istiqbalal kiblati, menghadap kiblat. Kiblat itu ya arah-arah Ka'bah dia. Wa istidbaroha ya, dan ngungkuri itu membelakangi kiblat fisokhroi, ketika di dalam yaitu padang terbuka atau tempat terbuka. Dibahasakan Jawa biasanya sokhro itu ororo atau padang pasir atau tempat yang terbuka. Kapan itu adik-adik? Ketika buang air, baik besar maupun air kecil, itu seorang yang beristinja, orang yang membuang air kecil atau besar tadi, ketika dia di tempat terbuka, harus yaitu tidak boleh menghadap kiblat
atau membelakangi kiblat. Kemudian selain itu wajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Wajtanibu dan menjauhi lagi ya al-baula dari buang air kecil, kencing, wal ghaita buang air besar atau BAB fil ma'i di dalam air ar-raqidi yang diam. Ya, jadi ada air yang tidak mengalir ya, itu dilarang untuk dikencingi ya atau di BAB ini. Nah, ini secara fikih memang tidak boleh orang kencing, orang BAB di dalam air yang tidak mengalir. Karena mungkin hikmahnya diantaranya itu air yang bisa digunakan untuk minum manusia, hewan, dan lain sebagainya. Menjadikan air itu najis atau kotor. Beda dengan air yang mengalir di sungai, di laut, dan lain sebagainya. Wa tahta syajaratil musmirati, begitu juga wa yajtanibu menjauhi tahta syajarati ya buang air besar atau kecil di bawah pohon al musmirati yang berbuah. Jadi nek ngesore pelem, ngesore jambu, ngesore kayon-kayon pohon-pohonan yang berbuah atau menghasilkan buah, itu dilarang orang buang air kecil maupun buang air besar di situ. Wafit toriki dan di jalan tidak boleh. Makanya adik-adik zaman dahulu ada anak-anak kencing di jalan kemudian dibuat angka 8 itu tidak boleh ya. Wazilli di tempat yang orang bernaung ya. Misalnya yo cakro kemudian atau gardu itu jangan dikencingi ya. Biar tidak dilaknat oleh orang yang di situ. Wasukbi dan di dalam lubang. Nanti jangan-jangan yang kamu kencingi ada ularnya atau ada apanya, itu tidak usah dikencing. Kencing di tempat lain. Wala yatakallamu dan janganlah berbicara alal bauli wal ghaiti ya, terhadap kencing dan buang air besar. Maksudnya orang yang sedang buang air kecil dan besar itu tidak boleh ngomong, telepon-teleponan, nyanyi dan lain sebagainya. Begitu juga wala yastakbilu syamsa, tidak boleh menghadap matahari, walal qamara dan bulan. Berarti kalau bulan berarti nduangak tidak boleh ya nduangak menghadap wala yastakbilu syamsa. Ingatnya srengenge ya, adep-adepan. Wala yastadbiruhuma dan tidak boleh juga itu apa adik-adik ngungkuri atau membelakangi baik matahari maupun bulan. Membelakangi bulan gimana Pak Topo? Karo murep ya. Itu tidak boleh. Nah, itu tadi adik-adik 2 paragraf sudah kita bahas secara singkat dan sederhana. Sekarang soal pengayaan lagi. Yang pertama, bagaimana posisi bagi orang yang beristinja ketika di alam bebas, di tempat yang terbuka. Kemudian yang kedua, jelaskan larangan bagi orang yang beristinja sebagaimana dalam teks yang terdapat dalam slide sebelumnya tadi. Nah, monggo dijawab, kemudian jawabannya dituliskan di Google Classroom kita ya secara privat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.